Bapak Ibu, hidup dekat dengan Tuhan atau mendekatkan diri kepada Tuhan bukan berarti kita tidak punya pergumulan atau persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi mendekatkan diri atau bergantung kepada Tuhan, kita mampu mengelola masalah dan situasi di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana hidup orang yang bergantung kepada Tuhan? Mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita disuguhkan dengan firman Tuhan tentang bagaimana pola dan gaya hidup orang yang beriman atau bergantung kepada Tuhan. Dikatakan di sini bahwa yang pertama harus kita pegang adalah orang yang diberkati itu adalah orang yang menggantungkan dirinya dan berpengharapan kepada Tuhan, tidak yang lain. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang diberkati, orang yang berbahagia yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, maka kita harus mengandalkan atau bergantung kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang yang bergantung kepada Tuhan tadi? Ia digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya dikatakan di sini dia juga mengalami panas terik, dia juga mengalami musim kemarau. Itu adalah gambaran daripada tantangan, persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Tetapi panas terik tadi tidak menghambat dia di dalam kehidupannya. Panas terik itu tidak mempengaruhi dia, tidak membuat pohon itu layu. Artinya orang percaya di dalam Tuhan, orang yang berpegang teguh kepada Tuhan, tidak jatuh karena situasi. Artinya tidak layu daunnya oleh karena pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Dia tidak putus pengharapan atau berputus asa karena ada persoalan dan tantangan dalam kehidupannya. Yang kedua dikatakan di sini adalah yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya dia tetap bisa bersuka cita. Hijau itu adalah gambaran daripada sukacita di dalam kehidupan kita. Artinya kalau daun hijau itu memberi sukacita, berarti hari ini orang percaya harus mampu memberi sukacita walaupun ada tantangan, pergumulan, ataupun ada penderitaan, duka cita yang dihadapi di dalam kehidupannya. Dia tetap mampu memberi warna tersendiri di dalam situasi yang dia hadapi. Dia tidak langsung bersungut-sungut, dia tidak langsung berputus asa, dia tidak langsung menghujat atau merasa rendah diri karena ada persoalan dan pergumulan itu. Tetapi dia melihat bahwa Tuhan memberkati dia dalam persoalan itu. Nah, dikatakan di sini Bapak Ibu tidak khawatir dalam tahun kering. Kita tahu bahwa tahun kering itu adalah gambaran daripada tahun kelaparan nantinya. Artinya kalau musim kekeringan berarti akan ada kegagalan-kegagalan panen dalam tanam-tanaman yang kita kerjakan. Tetapi orang percaya di sini seperti pohon yang ditanam di tepi batang air tadi, dia tidak takut dengan tahun kering. Artinya dia tidak tahu dengan musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tetap mampu berdiri di dalam musim kemarau yang panjang itu. Artinya sekalipun ada persoalan yang beruntun, sekalipun ada pergumulan dan tantangan yang besar, yang mungkin waktu panjang harus dilalui dalam kehidupannya, dia tidak takut dengan itu. Kenapa? Karena pohon tadi punya saluran yang benar dalam kehidupannya. Artinya dia punya sumber yang benar, yaitu tadi batang air tadi menjadi sumber hidupnya, karena tetap ada asupan air kepada dia. Artinya orang yang percaya itu selalu yakin bahwa dalam setiap persoalan pergumulan yang dihadapi, dia tetap akan bersuka cita, dia tetap akan berpengharapan kepada Tuhan dan tidak akan takut dengan itu. Kenapa? Karena dia yakin ada Tuhan sumber kehidupan, sumber pertolongan, dan sumber jawaban atas semua pergumulan dan persoalan yang dia hadapi.
Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita di ayat yang ke-8 ini dikatakan di sini, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya mau katakan Bapak Ibu, ada banyak orang yang percaya ketika dia punya masalah dia berhenti menghasilkan buah. Katanya dia orang percaya. Tetapi hari ini orang percaya katanya walaupun ada persoalan dan tantangan, dia tetap mampu memberi yang terbaik dalam kehidupannya. Dia tetap mau menunjukkan kualitas imannya dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dia tidak langsung mandele begitu. Dia tidak langsung bersungut-sungut dalam kehidupannya. Dia tidak membuat alasan ada pergumulan dalam kehidupannya untuk tidak berbuat baik. Ada banyak orang ketika ada pergumulan dalam kehidupannya, kami sedang ada pergumulan, kami sedang ada ini, kami sedang ada tantangan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak bisa melakukan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang percaya tidak seperti itu dikatakan tadi. Walaupun ada pergumulan, ada persoalan, tetap memberi buah, tidak berhenti memberi buah, tetap senantiasa memberi yang terbaik bagi Tuhan, tidak memperalat situasi. Itu adalah ciri khas orang percaya. Orang percaya tidak pernah menyalahkan situasi, karena dia tahu di dalam situasi apapun Allah telah berkarya, Allah tetap memberkati dan menuntun kehidupannya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan mendekat dengan Tuhan kalau untuk bebas dari persoalan, tapi mendekatlah kepada Tuhan supaya Anda mampu melampaui dan melewati serta menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Karena di dalam Yesus ada jawaban dari setiap persoalan yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk melewati kerikil-kerikil tajam dalam kehidupan kita. Jangan berdoa kepada Tuhan supaya tidak ada masalah, karena orang percaya adalah orang yang mampu mengelola masalah menjadi berkat dalam kehidupannya. Saya ibaratkan kita ini adalah peselancar dalam kehidupan kita. Ada banyak tantangan, ada banyak badai di laut, dan gelombang yang besar. Semakin gelombang besar, semakin peselancar bisa mengukir karya dalam kehidupannya. Dia semakin bisa mengukir karya yang indah dengan selancarnya. Kalau tidak ada persoalan, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa mengukir karya. Karena itu persoalan itu, gelombang itu menjadi cara dia untuk mengukir karyanya. Karena itu kalau ada persoalan yang besar, lihatlah di sana ada kesempatan yang besar yang Tuhan sediakan untuk mengukir karya bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati.